ketahuan bangun tidur. Tahu nggak tadi malam itu kita tidur cuma bisa satu gaya, bre, miring lagi. Gara-gara apa? Nih lihat nih. Ada poster dampar. Dia terlalu lelah membuat story seharian, tidurnya meringkuk. Padahal ini tenda mepet banget, padahal di papan kita lega ya, Iya. Berarti dia harusnya tidur dalam sleeping bag. Iya, begitu dia nggak pakai sleeping bag, dia rusuh banget tidurnya, bre. Jabrah. Gue tidur di pojok, di pinggir kayak nempel di dinding. Berarti tengah malam sih gendut, black, geser black, sempit black. Gue juga udah satu gaya, gue udah bisa bergerak lagi. Berarti tadi malam kita tidurnya tendanya dibuka, gara-gara saking panasnya. Terus tiba-tiba Hujan, muka kita di pluk air hujan. Terus tutup hujan. anjir emang. Mana bau tai kelelawar lagi. Iya, buset, gue pusing banget, boy parah banget ya. Kalau kita salah tidur di sebelah gua. Next time kalian kalau mau kesini jangan tidur di sebelah gua, jangan di tempat kita. Sepi sih, tapi bau tai kelelawar. Nggak ada, maksudnya yang lain nggak ada di sini, tapi bau tai kelelawarnya, astagfirullahaladzim, parah banget. Gue menyerah gua. Udah Oke. gitu, sunrise. Kita lagi nungguin sunrise. Sunrise Aduh. like ke diamond. Kembali seperti awal lagi. Padahal kemarin berantakan banget. Let's go back home. Hai guys, selamat pagi. Sekarang kita udah perjalanan pulang, udah hari keempat. Finally Kita pulang. Sini nih ke tengah dong. Finally kita belum mandi. Kita mau, ya kita belum mandi. Oke, dalam 4 hari kita mandi sekali doang. Soalnya kamar mandinya yang nyaman nggak ada. Iya. Mandi itu kan butuh kenyamanan juga. Tapi nggak gembel-gembel banget lah ya. Iya, kita ganti baju rajin, tetap dalaman semua tetap ganti kok. Nggak jorok-jorok gitu banget. Jadi kita sekarang mau kasih kesan dan pesan setelah perjalanan kita selama 4 hari dan penilaian kita ya menurut kita ya. Iya, menurut Kayak objektif sesuai ini kita subjektif. sih. Ini Iya, pendapat pribadi. Iya. Tentang semua rute kita dulu dan sekarang, karena kan kayak Papandayan kita udah pernah sebelumnya. Terus pantai-pantainya juga berapa ada yang udah pernah. Terus perjalanan, maksudnya jalanan yang kita lewatin, rutenya. Terus tips and trick kalau mau road trip gini kali ya. Iya. Dari lu dulu deh, Bek. Jadi gue dari kelas 3 SMP itu tahun 2005 Tahun kan umurnya? itu gue belum ada apa-apa, bener-bener masih rasa naik gunung. Terus gue balik lagi ke sana itu, kalau nggak salah bareng lu ya, Dut? Yang sama Bian ya? Iya, itu 2000 berapa sih? 2012 kali ya? 2000 Apa 2013? Oh, Bian udah kerja ya, 2011, 2012 Ya, lah. antara tahun itulah. Itu juga masih, gimana tuh menurut lu? Kan kalau ada menurut lu. gue itu juga masih sepi sama jalurnya. Itu belum ada kamar mandi juga. Iya, belum ada kamar mandi dan jalurnya juga masih belum kayak sekarang, udah tangga-tangga gitu, enak banget sumpah. Tapi walaupun ngap sih, tapi udah tertata dengan baik gitu jalurnya. Beda sama waktu kita dulu datang. Terus juga pelang-pelangnya belum ada. Gue 2016 ke situ lagi juga, itu pertama kali udah tangga belum ada, tapi udah mulai ada kamar mandi, tapi yang masih tabung biru gitu loh. Portable. Iya, yang Kamar portable mandi itu. Terus Kemarin juga masih ada sih. Nah, udah gitu terus kalau sekarang gimana? Papandayan? Mei, lu berapa kali ke Papandayan? Gua Pandayan terakhir 2015, ya itu juga kamar mandi udah ada. Itu yang tabung, masih tabung? Atau udah yang sekarang kan udah bangunan permanen nih?
lupa inget deh gue, tapi masih kamar mandinya masih ya udik lah. Seadanya gitu ya, tapi Ya, udah masih ada adanya gitu. tapi masih udah bisa ada dipakai. ya udah ada kamar mandinya lah gitu kan. Tapi nggak ada lampu. Yang sekarang kamar mandinya udah lebih bagus. Tapi nggak ada lampu juga sama, nggak ada lampu. Tapi bagus banget. Pertama bagus. Bersih. bersih. Dari fasilitasnya dulu kali ya. Fasilitasnya tuh mulai dari kamar mandi, warung, semuanya udah lengkap, bersih. Terus juga jalurnya udah asik sih. Tangga. Parah. Tapi sebenarnya tangga itu cukup Bikin menyiksa kalau capek. turun. Kalau turun tuh kaki gua sampai gemeter tuh nggak sih, Iya. karena tumpuannya kan didengkul gitu kan. Terus juga pelang-pelangnya udah jelas. Iya betul. Di Dulu tiap- mah enggak, dulu mah Iya. kita menerka-nerka bre. Karena jalurnya masih ketutup kan. Kalau yang mau masuk ke dalam hutannya tuh. Iya. Sekarang udah jelas banget lah gitu. Udah banyak peraturannya juga, tapi kita ke Iya. Tegal Alun nggak boleh. Dulu kita masih sempat ngerasain ya. Iya, ke Tegal Iya, sayang Alun. banget Ke ya. puncak masih sempat ngerasain. Walaupun nggak nemu puncaknya nyari-nyari, tapi Karena puncaknya banyak banget. Terus apa lagi ya? Terus Pokoknya lu aman deh kalau kesana nggak bawa apa-apa pun, udah ada tempat Ada penyewaan, sewaan. tenda. jadi Terus misalkan dadakan gitu ya pengen Iya. campingnya, ngeliat dulu situation. di tiap pos juga udah banyak warung sampai di. Oh iya, dan kita aman banget karena begitu kita lewatin pos nanti udah ada walkie talkie itu apa? Iya, udah ada laporan. Udah laporan gitu. ke sana, nanti 3 orang, kayak kemarin kita ciri-cirinya 3 orang cewek gitu ke sana. Iya. Nanti pas udah nyampe, ini 3 orang cewek ya, udah gitu. Iya. Udah kedata dengan baik lah. Iya. Pokoknya yang naik aman untuk kalau ya aman lah ya, Iya, hitungannya ya aman. aman bersih. Terus kan Papandayan terkenal banget nih dengan gunung paling mahal di sini gitu ya. Iya. Se-Indonesia nggak sih? Kalau nggak salah banyak, pokoknya intinya banyak bilang Papandayan gunung mahal. Menurut kalian gimana? Sebenarnya sih 65.000 satu malam. kalau menurut gue ya, kalau dari gue pribadi, mau harganya berapapun sih nggak masalah asal sesuai sama fasilitas yang udah ada gitu. Jadi uangnya tuh kepake gitu loh. Gue sepakat. Yes, of course. Jadi walaupun bayarnya mahal, tapi kalau di sananya udah bersih, Safety. terus juga Kebersih sih, terutama sampah-sampahnya dibersihin. ya udah bersih banget nggak ada sampah. Jadi disediain bak sampah gitu. Terus juga udah Tapi bukan berarti terus kita buang sampah sembarangan mereka yang bersihin sih. Iya. Itu tetap kita harus tanggung jawab hukumnya. kita lah gitu. Pokoknya bener-bener udah asik sih. Aman sih. Iya. Cuman kalau sekarang di masa pandemi kayak gini, kita boleh masuknya jam 7 ya, Dut. Kalau dulu kan Iya. 24 jam. Kemarin tuh kita nyampe jam Kemarin 6. kita sampai jam 6. dan kita harus nunggu sampai jam 7. Dan benar-benar Jadi- aturannya diberlakukan. Iya, masuknya baru bukanya tuh jam 7, tutupnya jam 6 sore. Kalau misalnya mau yang kesana cuma buat sampai tektok atau mau wisata doang, itu jam bukanya segitu. Terus jadi lebih bisa dirasain sama semua orang sih. Iya. Keluarga juga bisa. Tua muda. Bener-bener jadi tempat wisata, gunung wisata sih kalau menurut. Karena dari awal memang udah wisata, tapi sekarang lebih wisata lagi gitu ya. Iya. Ini siapa lagi, Bre? Iya. Terus Udah sih dari gue itu aja sih. iya. Dari lu Mei ada mau tambahan? Aduh, Ya, Ih, itu rame banget aja. buset. ini view bagus. Ini mah Santolo bukan ya? Bukan ya? Gak tahu. Terus Maaf ke distract. Lu ada tambahan nggak? Enggak sih, kalau gue udah sama lah. Sama lah. Intinya itulah ya. Besarnya begitu. Jadi intinya adalah sebenarnya kalau nggak mau rugi sebenarnya 2 malam ya. Jadi 1 malam atau 2 malam harganya Sama. 65.000. Itu sama aja kalau kayak kita naik ke Gede dan lain-lain sih. Ya Iya. kan sih, semalamnya kan udah 30 sekian ya. Jadi kalau dibilang gunung mahal, akhirnya nggak juga ya. Iya sih. Karena nggak sih? sesuai sama apa yang kita dapat gitu, kita bayar, ya kita dapatnya itu gitu. Terus yang kedua adalah bukit yang nggak ada namanya yang No name, kita no name. iseng ketemu di pinggir jalan. Itu menurut lo gimana? Sebenarnya itu bukan tempat wisata juga Itu sih. bukan tempat wisata, itu bukan tempat wisata sih. Malah itu buat kayak apa ya? Padang Penggembala, Iya, penggembala. penggembala Bonus lah. kambing, sapi. Itu bonus sih, bonus. Itu bonus. Karena kita iseng Jadi tiba-tiba tadinya kita rencananya itu mau ke mana, Dut? Pantai Cicalobak, terus Pantai Ranca Buaya, sama Pantai Cikaso. Tapi 3 pantai itu menurut kita padahal bukan weekend ya, tapi rame. Terus udah, maksudnya bukannya biasa aja sih, tapi gimana ya, maksudnya Kurang menarik hati lah intinya. Iya, Kita kan kurang. kalau udah datang ke satu destinasi tuh yang bener-bener nyari yang plek gitu ya. iya, bener-bener yang serak banget gitu kan. Terus nyari yang sepi juga sih sebenarnya. Kalau gue pribadi lebih enak yang sepi, biar nggak ke distract banyak orang gitu. Iya. Terus udah gitu kalau Ranca Buaya sih Ranca Buaya itu udah rame banget. wisata, emang kayaknya itu yang terkenal gitu deh ya. Iya, terus di sana juga warung-warungnya mahal-mahal.
Iya betul. Kita akhirnya makan Padang guys. Karena kalau lu makan di dalam tempat wisata itu mahal banget. Kemarin aja kita mau makan ikan bakar, per kilonya itu harganya 80.000. Dan Itu per kilo bukan per ekor. Tapi satu ekor itu adanya yang gede-gede, Iya. 2 kiloan. Sedangkan kita cuma bertiga. Iya. Jadi nggak ada pilihannya itu nggak fleksibel gitu lah. Terus selanjutnya adalah Puncak Guha. Puncak Guha. Menurut lu gimana, Tem? Gue pusing. Karena dia mungkin kita datang menuju weekend kali juga ya, Dut ya. Iya, jadi kita tuh di Puncak Guha itu Hari malam Sabtu. Jadi Jumat ke Sabtu. Yang pertama itu rame banget. Rame. Awalnya kita kira cuma berapa rombongan nih, 2 atau 3. Ternyata pas malam datang lagi, Makin malam makin datang rame. lagi. Iya, itu tuh penuh banget sih. Tapi memang spotnya oke sih buat sunset dan sunrise di situ ya. Ya, semuanya dapet tuh di situ sunset sunrise. Tapi pas kita kesana mendung. Tapi dapet lah dikit, orang-orang dikit ini dapet Iya. sih. Tapi gue kurang serak sama pungutannya ya, Ya bayarnya bayarnya. Jadi kita datang itu bayar 5.000 per orang di depan gerbang masuk. masuk. Terus di dalam bayar parkir lagi 5.000. Ya. Udah gitu camping malam 5.000 lagi per orang. Terus pas pulang 5.000 lagi, katanya parkir lagi. Maksud gue, kenapa nggak sekalian aja bayar Iya, misalkan benar-benar. 20.000 jebret satu orang, selesai ya gak Ada sih? tagihan di tengah jalan. Nah Iya. itu, jadi punglinya itu tidak, menurut gua belum terorganisir ya, Terstruktur, ya itulah. Terus tagihan apa? toilet. Ya, Ya. toilet bentar-bentar 2.000. 3.000. 3.000 bukan 2.000, 3.000. Tapi toiletnya itu nggak Nggak bersih. nyaman. Iya. Jadi untuk ukuran 3.000 itu menurut gua kurang worth it sih. Maksudnya bukan kurang worth, kurang bersih. Sebenarnya intinya adalah sebenarnya kita semua pasti, gue yakin orang-orang tukang jalan juga bayar mahal nggak masalah, dengan catatan memang Kebersihannya nyaman, terjamin, kenyamanannya terus juga nyaman. dikasih gitu loh. Terus juga jumlahnya harusnya ditambah sih, nggak cuma dua doang. Itu cuman dikit banget toiletnya. Toilet Iya cuma 2. Ada lagi 2 tapi di ujung jauh banget. Terus Yang pengunjungnya datang rame. banyak pengunjungnya gitu. banyak. Terus sampah. Sampah di mana-mana. Udah gitu terus tadi pas mau pulang tuh tiba-tiba kita ada yang keliling ya, ada yang Ya, ngingetin disamperin. soal sampah dibawa ya, atau terus Pilihan bisa dibawa atau ditinggal. atau ditinggalin gitu aja tapi udah diplastikin, jadi dia tinggal ngambilin. Menurut gua itu sangat tidak nggak enak gitu, maksudnya Iya, gimana ya? Nggak efisien. Nggak efisien. efisien. Nah, Jadi mendingan ada bak sampah gede gitu, jadi kayak pusat bak sampah gitu di satu titik, jadi orang-orang udah punya Bertanggung tanggung jawab. jawab buang sampahnya di situ gitu. bukan terus ditinggalin di tempat campingnya dia gitu sih. Iya, Kalau gua dan kurang setuju sih sama banyak sampah berserakan juga sih, sayang, soalnya bagus banget tempatnya. Dan sebenarnya kalau udah ada bak sampah gede itu mungkin banyak sampah karena nggak ada fasilitas tempat sampah di titik-titik yang pas gitu Iya. kali ya. Jadi orang mau Harusnya. buang sampah bingung Mau kemana, karena kan nggak semuanya dan nggak yang semua orang datang. mau bawa pulang. bawa pulang sampah gitu. Kita jalur yang kita lewatin itu berangkatnya kita lewat mana? Lembang ya? Bandung. Bandung Nggak, ya? Bandung biasa. Lewat Bandung. Jalur Nagrek, lewat Iya, Nagrek. lewat Nagrek. Kita nggak lewat tolnya, cuma dikit ya pas di Bandung. Keluar Terus Cileunyi. itu perjalanannya udah halus banget, udah bagus. Terus apa Black? Ya kayak jalan kalau lu mudik lah ya gitu, Iya. normal banget gitu. Terus kalau gue sih tetap terbaik itu jalur lintas selatannya. Jadi kita pulangnya lewat jalur selatan. Lintas selatan, pantai-pantai, full Itu pantai. bagus banget view-nya. Dari Garut sampai Cianjur Selatan. Iya. Baru nanti kita naik ke Cianjur, pulang. Dan view-nya bagus, jalannya juga udah bagus. Banyak savana, The best dah. penggembalaan kambing, sapi. Maaf ya guys, kameranya turun-turun. Oke. Terus Glisme gimana? Tadi malam kita kan udah sempat nge-record tuh. Tapi Pesan-pesan baterainya Glisme, habis. tapi baterainya habis. Ada Jadi kita tambahan lagi ada nggak? tambahan nggak? Tadi malam Kayak gimana tentang lupa ya? tentang jalur. Tentang trip sama kita gitu. Iya. Oh, sama Pokoknya keseluruhan deh. All in. Tapi udah mau komentarin jalur dan lain juga nggak apa-apa. Hai sahabat Ransel. Sobat. Ransel. Ransel. Ya, jadi tambahan kesan dan
kesan gua lah ya, kesan gua berjalan. Kemarin dengan- sampai kapok nggak? Gitu kan ya? Iya. Gitu ya? Oh ya, Kapok kemarin nggak? Kapok nggak jalan sama kita? kapok nggak ya? Kapok enggak lah, gila. Mereka Anjay. memilih jalurnya itu yang the best lah. Asik. Pokoknya lu, aduh sia-sia lu kalau tidur dalam mobil. Karena lu bakal dikerjain. Diisengin. Enggak, emang sayang aja gitu. Soalnya kanan kiri lu parah. Bagus ya, tapi oke sih view-nya ya. Parah, lu rasa pengen berhenti aja kan, cuman nggak mungkin ya kan tiap kilometer kita berhenti. Ya, bisa sebulan anjir. Itu tuh kalau jalan sama mereka juga lu aduh, udahlah nggak usah pusing lah pokoknya. Makan terus. Perut nomor Perbaikan satu, gizi. perut nomor satu. Makan terus, menunya jangan tanya dari dapur Sinta. Udah gitu kita tuh selama perjalanan tuh selalu bertekad kita menghindari mie Iya. instan. Jadi Jadi kita makan spaghetti. cuma kan nggak tiap hari, tetap ada Iya. makan sayurnya juga. Pokoknya kita mewah lah pokoknya. Iya. Kita pokoknya pantang miskin. Enggak, tapi hari terakhir miskin. Over budget, hati-hati over budget. Karena kita terlalu santai di awal-awal. Tapi tetap oke sih, masih oke sih. Maksud gua nggak sampai kelaparan banget gitu loh. Enak lah ngopi-ngopi, nyoklat-nyoklat. Santai ya, nggak terburu-buru. Makaroni pedas. Dia beli makaroni pedas Oh tapi ya, nggak dimakan. pengalaman terburuk gua mungkin itu kali ya. Apa Gue nggak bisa menikmati sambal dapur Sinta. Pedesnya nauzubillah. Oke, nanti dibikin level. Gue pengen kesurupan, gue nggak bisa makan dia soalnya. Anjir. Aduh ya Tuhan, terus. Terus Ada lagi. ya. Oh ya, ini sih puncak gua tuh ya. Sebenarnya bagus banget tuh view-nya. Cuman itu tadi kita karena pas banget kita hari Sabtu ya ngambilnya. Iya. Iya, ramai ya. Weekend. Ya, kalau mau camping kayaknya hari biasa tuh cocok banget, parah. Kalau weekend mendingan ya cuman yang jalan ya Datang doang ya, datang datang doang gitu. Tapi nge-camp juga better sih, cuman ya itu aja risikonya lu rame gitu. Terus sama itu sih lokasi camp kita, nanti gue tunjukin ya, Iya. kita tunjukin itu kita di belakang gua itu buset bau tai kelelawarnya pusing gua. Oh iya, tapi Itu yang bikin gak nyaman gua sih. itu pengalaman terbaik gue loh. Gue baru Balik. pertama. bukan Bukan tai, pengalaman terbaik anjir. bukan tai Pengalaman terbaik kelelawarnya. tai kelelawar. Iya, gua Bukan. pusing. Itu Gue lagi. kelelawar, gue baru pertama kali tuh liat kelelawar gantung gitu. Keren. Iya, di habitatnya, aduh keren banget sih. Gue juga nggak nyangka ternyata di tempat itu selain Lu nggak tahu ya awalnya ya? iya, gue kira itu cuma pantai doang. Totalnya ada lubang gede gitu ya kan. Gue kira tempat buang sampah. Itu namanya laut, gil. Totalnya di dasarnya tuh laut, keren sih. Cuman gue nggak berani menilik ke bawah aja. Menilik. Terus apa lagi ya? Kalau di puncak gua itu ya sama itu tadi yang apa? Yang apa sih yang baluran? Bukit tak bernama. Iya, Anjay. Kita bernama. Itu gua berasa lagi di Baluran Jawa Timur anjir. Asik. Cuman kalau di Baluran kan hewannya bermacam-macam. Kalau kemarin tuh cuman kambing sama domba Garut doang. Sama sapi. Sama sapi. Tapi pada kurus ya? Iya. Sedih. Iya, kasihan dah. Gua kayak ngerasa tersinggung gitu. Terus saya lemak gue pengen gue bagi ke mereka. Tapi itu bukit tak bernama meskipun hanya segitu doang, tapi Berkesan sih, berkesan. sungguh berkesan. Karena nggak sengaja nemuinnya juga. Wow, jalanannya. Campingnya sebenarnya enakan di situ ya? Iya, tapi takut nggak aman sih. Iya, karena kita Iya. cewek semua. Udah gitu memang itu bukan spot camping. Belum, kayak gua rasa belum sih. Suatu saat bisa jadi tuh ya. Iya. Karena emang pinggirnya pantai ya kan. Tebing gitu, bawahnya langsung pantai gitu. Cuman kita beruntung aja kemarin kita dikelilingin dengan binatang-binatang. Iya. Kambing-kambing. Ya tahu aja mereka kita itu sejenis. Terus pertanyaan gue, kalau misalnya kita ngajak lo lagi pergi, lo mau gak? Mau dong, tapi dengan tempat yang berbeda pastinya. Iya. Oke. Udah request tempat berbeda aja sih kamu. Gue sih request itu ya curug di Bogor ya, banyak tuh yang bagus-bagus. Itu Oke, sih, oke. itu sih deket rumah, bisa dikondisikan. Tapi jalan sama kita harus hari biasa, nggak mau weekend. Iya. Aduh, apa gue harus nganggur dulu nih? Oke guys, Jalannya, bentar dulu ya, gua konsentrasi dulu. jadi kira-kira segitu aja sih kesan dan apa ya, bukan kesan-kesan kita selama perjalanan kita di Garut ini selama 4 hari. Pokoknya destinasinya sebenarnya oke ya Dut ya. Destinasinya Worth it. oke, worth Pokoknya it.
wajib banget dicobain. Tapi kalau bisa hari biasa, jangan weekend biar nggak rame-rame banget. Jadi karena nggak Garut lumayan dekat dari Bandung ya, kebanyakan Iya. yang datang wisatawannya dari Bandung ya. Terus perjalanan kita berapa jam kemarin dari Bogor totalnya? 6 ya? Sekitar 6 atau 7 jam lah normalnya. 5 deh. Oh iya. Karena kan kita tidur di Cileunyi 2 jam. Iya bener-bener, kita banyak istirahat. Karena mencegah, untung kita tidur di Cileunyi. Kalau nggak kita kedinginan toh. Iya, karena kita nggak tahu pintu masuk Papandayan. Papandayan bukanya jam 7 pagi. Karena dulu yang kita tahu ya kita datang jam berapa aja bisa naik. Iya, ternyata selama ini Covid baru bukanya jam segitu. Oke deh kalau gitu. Jadi guys, kita tuh selama 4 hari ini kita benar-benar full di mobil dan camping. Tunggu, gue konsentrasi dulu ya. Anjir. Gua sih Enggak usah. Tadi gue karena salah gigi aja guys, maafin ya. Oke guys, jadi selama 4 hari 3 malam ini kita full naik mobil sama camping. Kita nggak penginapan, kita nggak hotel. Nah, gimana caranya? Akomodasi cara mandi, cara listrik terutama ya. Terus juga Apalagi? budgetnya. Budget. Oh ya, kita selama ini kita menghabiskan budget totalnya itu per orangnya itu 550 kayaknya ya. sekitaran segitu sih. 550. 500-an ribu. 600 deh mentok. Ya itu udah amannya sih 600 sih. Sama 4 hari 3 malam Kalau dengan nggak salah mewah. Dengan iya, makan sangat cukup. Bensin aman. Bensin aman. Terus wisata tiket-tiketnya aman. Yang Terus- paling mahal memang Papandayan, tapi Iya. worth it. Tapi worth it. Logistik aman, makan aman. Terus apa lagi ya? Terus cara kita pasti kalau mau ke daerah kita udah nyiapin kita bakal camping di mana aja. Iya. Karena kita meskipun di malam kedua kita tidur di mobil akhirnya karena kita kemalaman ya. Sampai pantai Sayang Helang. Jadi harusnya itu di malam kedua itu kita di Bukit Teletabis. Tapi kita sampai itu waktu itu jam 10:30 malam, itu terlalu Malam. seram. Akhirnya kita ke pantai yang pokoknya kalau misalkan udah kemalaman bingung mau tidur di mana paling aman pantai sih. Pinggir pantai. Kalau Ya. bawa mobil ya, maksudnya parkirin aja, udah aman Iya. itu. Terus kita jadi Kalau charge. ngecas gitu-gitu sambil makan. Ya, jadi kita cari warung yang bisa sambil charge HP atau laptop enggak sih ya? HP doang, HP, kamera. Laptop sebentar sih di Asep Laptop Strawberry. Ya, jadi kita sambil makan sambil charge. Jadi Terus- makannya kadang-kadang dilama-lamain biar Iya, penuh. biar sekalian Iya, gitu. jadi nggak ngecas-ngecas mulu. Ya nggak berhenti mulu. Terus Atau kalau handphone ya bisa di mobil, meskipun kekuatannya nggak Beda. nggak enak. Tetap enak ngecas di itu. Ya itu pokoknya caranya di warung-warung. Kalau mandi ya kita biasanya ada WC umum gitu ya. iya di toilet umum. Toilet Untungnya kita orangnya nggak jijian sih. Walaupun emang sih kalau udah terlalu parah-parah banget ya males Iya, juga sih. kayak ini aja kita mandinya dalam 4 hari cuma sekali karena ya kamar mandinya belum ada yang nyaman. Di Papandayan sebenarnya nyaman tapi dingin. Tapi dingin, kayak Jadi kita es, nggak anjir. mandi. Tapi minimal sikat gigi sama cuci muka. Sama ganti pakaian dalam. Ganti pakaian dalam, ganti baju juga sih, baju kita ganti terus tiap hari. Iya, karena kan keringet. Jadi Sama. kalau nggak mandi nggak apa-apa, tapi mandinya pakai tisu basah. Iya. Itu trik dari kita mandi pakai tisu basah. Pakai tisu basah. Udah gitu, apalagi tuh? Udah ya? Udah sih kayaknya segitu doang sih. Kalau misalnya emang ada yang mau ditanyain, nanti tinggal tanya lagi. Komen. Hai guys, akhirnya kita menemukan kamar mandi pom bensin dengan kamar mandi yang enak, boleh mandi. Nggak semua kamar pom bensin boleh mandi ya. Jadi kita mandi dulu, akhirnya nggak mandi sekali doang. Iya, oke. Kita mandi dulu ya. Guys, akhirnya udah seger, udah mandi. Pom bensinnya, kamar mandi juga bersih. Emang kamar mandi terbaik itu kamar mandi di pom bensin. Si Ika sama Liswi belum selesai, jadi kita masih nungguin mereka sambil make skincare. Segar. Berasa nggak nemu air seminggu. Kok lu udah rapi amat sih, lu udah pakai celana panjang? Gue nggak ada celana pendek lagi. Nih, Nggak ada kembaliannya. terus gimana? Kayak wongan sih. Oh, nanti ya Mei. Berarti salah satu ini dong tips. Kalau mau road trip harus punya banyak recehan. Iya. Harus. Nyiapin 5 Karena kan ribuan. kamar mandinya umum. Sama parkir juga sih. Iya. Kalau berhenti mulu. Pasti berhenti lah mandi. Iya, oke.